Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam hadirati wa sallallahu alaihi wasallam. Husnillah mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad Alwi Ibnu Alwi Al-Malik Al-Hasani. Wa kullu sunna husnul ba'ana umatina tahtina wa sakina husnul mahatina. Billahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 17. Alinea kedua. Wa min husnil isratil mar'ati, lan itu termasuk pergaulan yang baik dari seorang istri li zauji pada suami. Yang pertama kemarin tindak memberikan beban. Yang kedua, kewajiban istri adalah memastikan pekerjaan suami halal. Nah, yang ketiga, antakuna yentono sapa istriku barotan, orang yang berbuat baik bizaujia kelawan suami. Etikanya seorang istri itu senantiasa berbuat baik pada suami. Yang dimaksud berbuat baik itu apa? Takot dumu hakihi, yaitu mendahulukan haknya suami ala hakiha, yang atasnya hak istri. Kalau bahasa kita, mendahulukan suami. Kalau makan mungkin dibarengi, diambilkan duluan. Biasanya kan begitu toh Anda? Oh, Anda belum ya? Nah, mangan bareng suaminya. Suaminya diambilkan piring, bukan piringnya tok, diambilkan nasinya juga. Mendahulukan hak istri, hak suami atas haknya sendiri. Wahaki korobatiha, juga mendahulukan hak kerabatnya. Wahaki korobatiha lan hak kerabatnya istri. Wa inna min ajmali anwa'il birri, lan iku termasuk macem-maceme kebaikan bihi kelawan suami, ihsanaha, yaitu berbuat baik pada berbuat baik istri ila umihi maring ibu'e suami. Salah satu kewajiban seorang istri adalah berbuat baik pada mertua, karena mertua itu adalah orang tua. Anda jangan pernah berpikir mertua itu ibu'e suami, bukan. Mertua Anda adalah ibu Anda juga, bukan hanya ibunya suami. Yang sering saya sampaikan, mertua itu begitu kita nikah dengan anaknya, maka orang tua, mertua itu akan menjadi mahram Anda. Dan mahram itu bukan musyawarah. Artinya tidak berbatas pernikahan. Kalau Anda nikah dengan kakaknya, masnya, maka adik itu mahram musyawarah. Karena pernikahan. Misalnya kalau Ustaz sama Tante Ana itu mahram musyawarah. Kita menjadi tidak batal mahram karena Ustaz menikahi kakaknya. Tapi kalau misalnya kemudian kakaknya meninggal, maka tidak lagi menjadi mahram. Nah, sehingga kemudian ingat ada turun ranjang, naik ranjang. Nikahi adik atau nikahi mbak E. Ketika istri atau suaminya meninggal atau firaq. Tapi terhadap terhadap mertua tidak. Kalau misalnya Anda menikahi seseorang, kemudian mungkin bisa juga karena istri kita, suami kita meninggal atau firaq, cerai, maka mertua tetap mertua. Dan mertua itu tidak ada mantan mertua, karena Anda akan selamanya mahram kepada beliau. Sehingga kalau misalnya nikah sama anaknya, ternyata suami kita meninggal. Kemudian ternyata mertua kita itu duda dan masih muda. Kemudian nikah karo mertuane, enggak boleh. Karena mertua Anda itu menjadi mahram. Kasihan ini mertua itu hidup sendiri dan masih muda lagi. Enggak boleh. Karena itu mertua itu menjadi orang tua kita. Karena itu salah satu etika berbuat baik pada suami, termasuk juga berbuat baik pada mertua atau ibunya suami. Wa taslimaha,
lan nyerahkan sopo mar'ah zaujah mar'ah berisayatal manzili ing pengaturan rumah. Kalau Anda serumah masih serumah dengan mertua, maka Anda jangan lupa merasa mentang-mentang ini kemudian mengambil alih. Bahkan kalau Anda sudah rumah sendiri pun Anda masih ingat kalau bisa jangan lupa konsultasi ke mertua. Jadi misalnya Anda nikah, kemudian Anda punya rumah sendiri, mungkin tidak ada salahnya kalau di sini sarankan katenoto rumah itu nanya mertua kita, niki gimana? Kalau kita maunya begini-begini. Paling enggak sehingga orang tua itu merasa terhargai. Bukan kok, ini kan rumahku. Iya bahwa itu rumahmu. Tapi Anda ingat hadis Nabi, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga konsultasilah ke bukan calon mertua ya, ke mertua. Kaji calon itu urung. Bolak-balik ke rumah, lah pokoknya rajin. Loh ini calon mertua. Pede banget. Enggak. Salah satu etikanya seorang istri adalah taslimaha riyasatal manzil, konsultasi ke mertua tentang pengaturan rumah. Sampai segitunya coba. Kayaknya nggak kebayang toh, Anda perlu konsultasi ke mertua. Mertua kita itu kadang kan begitu gatinya, dua anak lanang gati banget, begitu punya anak menantu perempuan diajari masak. Mbak, Nduk, ini suamimu tuh senengane masakan ini, diwarai Anda. Begitu gaya rumah dewi, ya apa neng Malang wis kosane, alhamdulillah mi. Wis dimasakno suaminya sudah, apa Indomie. Akeh tunggale. Iktirafan krana pengakuan bijamaliha kelawan justru bijamaliha dengan kecantikannya mar'ah. Justru istri yang baik, pengakuan sebagai istri yang baik adalah jangan lupa untuk konsultasi ke mertua. Sehingga Anda kalau jadi istri nanti jangan lupa rajin-rajinlah nelpon mertua. Itu penting untuk ikatan batin. Kalau Anda jadi suami, sebaliknya jangan membanggakan hebatnya istri di depan ibu kita. Karena ibu kita bisa tersinggung. Kalau bisa, niki tolong diajari istri saya. Itu bahasa Jawa nih. Unggah-ungguh dan bahasa basinya lah. Walaupun mungkin istri Anda tuh pendidikannya tinggi, umi kita itu nggak sekolah atau sekolahnya biasa, tapi kan umi kita punya pengalaman yang luar biasa. Unggah-ungguhnya begitu. Kalau Anda jadi istri, Anda bisa ngomong ke abai, ini mas saya itu butuh ini, bah, tolong kasih masukan. Jadi abah kita itu kan merasa dihargai, ternyata saya itu masih ogak patek ini kan lebih pengalaman daripada menantunya. Walaupun secara ini mungkin menantunya lebih pintar, tapi paling enggak ini cara unggah-ungguh kita. Makanya di sini kan taslimaha riyasatal manzil. Itu sebagai konsultasi untuk pengaturan rumah. Wa syukron, lan terima kasih lah maring umi. Terima kasih kepada orang tua. Kenapa begitu? Idkasiron ma betapa banyak takunono sapa umi iku ya umi iku asababu. Dadi sebab fizawajib niha ing dalem buliye menikahkan anak lanange minha saking umi tadi. Karena biasanya kalau di dalam izin pernikahan antara anak lanang, biasanya ibu itu menjadi dominan. Kalau Ustadz dulu mau kenalan, mau ke rumah calon mertua dulu, itu izinnya ke ibu. Begitu ibu, tanya ibu, Anda boleh konfirmasi. Dulu kan kita nggak lama kenal. Begitu kenal, kemudian saya bilang nanti ibu itu mau ke Jogja, mau ada acara pondok.
haflah. Anda boleh ketemu. Makanya ketemu, kemudian Ibu Ustaz bilang, Ibu kados pundi niku? Oh, apik. Udah toh, lampu hijau. Nah, baru jalan. Loh, coba kalau kemudian ibu kita, oh enggak le, itu enggak cocok le. Kan enggak jadi. Karena itulah nikah itu kan juga harus biidni ummi. Nikah itu harus izin orang tua. Jangan pernah merasa, sing nikah kan saya, bukan ibu. Sing nikah Anda. Tapi kan Anda tahu bahwa nikah itu bukan hanya hubungan Anda dengan suami, tapi hubungan keluarga kita dengan keluarga dia. Karena itu jangan lupa minta izin orang tua. Jangan pernah nekat nikah tanpa izin orang tua. Terlalu berat risikonya. Kau besok tua ternyata cerai. Kan balik nih ibu kita juga toh. Kan kita tidak akan mungkin tidak kembali ke ibu. Yang kemarin yang saya sampaikan, jangan pernah kita nikah baru kenal 4 tahun, pacaran mulai, enggak pacaran, ta'arufan. Ta'aruf mulai semester 1, apa itu? Bareng-bareng itu. Maba, anak ospek kenalan sak kelompok, mungkin bolak-balik dihukum. Karena sering dihukum bareng, akhirnya akrab. Kemudian berlanjut, kemudian sepakat untuk nikah setelah wisuda. Sementara orang tua kita nggak sepakat, maka jangan memaksakan diri. Kalau bisa di lobi orang tuanya, tapi kalau nggak bisa ya sudah cari yang lain aja. Akeh itu tunggale. Sing wisuda kan tidak hanya dia. Kan begitu. Yang sering saya sampaikan kan begini. Anda kenal dengan calon suami itu kan baru 4 tahun sejak ospek. Tapi Anda kenal orang tua kita itu sejak kita dalam kandungan. Sebesar umur kita, nggak mungkin, logika kita mengatakan tidak mungkin kita meninggalkan ibu kita yang mengenal kita sejak kita dalam kandungan demi mengejar orang yang baru kita kenal 4 tahun. Gitu kan? Karena itu jangan pertaruhkan hidup hanya untuk dia yang baru kita kenal. Kan gitu. Itu yang penting. Kalau nggak memungkinkan ya di lobi orang tuanya. Nanti lama-lama kan kalau Anda pintar ngelobi kan ya udah deh tak popo wis tak ACC. Tapi kan itu penting. Wahya iku alladzi intaqatuha. Zaujatan menjadi istri lahu maring ini. Ibulah yang mensetujui, ibulah yang mengizinkan anak laki-lakinya menikahi Anda. Menikah dengan Anda yang perempuan. Karena itu jangan lupa untuk senantiasa baik pada ibu mertua. Faidah nasabah, ini yang sering terjadi. Bagaimana kalau kemudian muncul opal khilafu, perbedaan pendapat. Bainal ummi, antara ibu, wa zaujati lan istri. Ini untuk catatan untuk suami. Bagaimana kalau istri kita ribut dengan ibu kita? Atau Anda, suami Anda ribut dengan ibu Anda? Mantune ribut karo mertuane. Kadang kan ada toh. Kalau dulu di zaman Ustaz itu ada teman sekelas pacaran karo adike, tapi gelut ambek mase. Mase itu kakak kelasnya. Jadi yang perempuan itu punya kakak sama-sama kuliah. Cuma dia lebih senior. Dia naksir adike, tapi gelut ambek mase. Itu kan nggak benar. Bagaimana kalau ini terjadi, misalnya suami kita itu khilaf dengan orang tua kita. Kita milih mana? Kalau istri kita khilaf dengan ibu kita. Kalau suami Anda khilaf dengan bapak Anda atau dengan ibu kita. Posisi Anda di mana? Ini yang sering sinetron. Mana toh sinetron suami kita ribut dengan ibu kita. Faidah nasabah al-khilaf, perbedaan pendapat atau tukaran bahasa Jawa ya, bukan tukaran bahasa Indonesia. Fa'ima as-sabru, maka hendaknya bersabar bagi seorang suami, hendaknya dia bersabar ala hayatin marirotin, yang ngatasi kehidupan yang pahit. Karena suami kita ribut dengan ini, maka Anda harus benar sabar dalam kehidupan itu. Oh,
wa harobin daimatin lan ngatasé ketegangan yang terus terjadi. Wa imal masiru, anapun yang terjadi iku ila ahadi amro ini, memilih di antara yang terjadi ada dua hal. Ahadumah murun, yaitu dengan tetap mengikuti orang tua, tetapi kemudian kehidupan kita kayak neraka karena ribet dengan suami kita. Halu ugdatin nikahi, mempertahankan pernikahan. Ukugul umi, atau meninggalkan ibu kita. Kalau suami kita ribut dengan ibu kita, itu kan yang sering terjadi, kita milih nikahi atau meninggalkan ibu kita. Atau meninggalkan ibu kita dan cerai dengan suami kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa dipertahankan keduanya. Ibu kita adalah yang melahirkan kita, suami kita adalah teman hidup kita. Maka mestinya tidak boleh terjadi tengkar itu. Nah, yang harus dihindari kan jangan sampai kemudian memilih salah satunya. Kalau bisa keduanya dipertahankan. Mungkin butuh waktu. Karena itulah di sini dikatakan hayatin marirotin wa harbin daimatin. Mungkin butuh waktu kehidupan yang sulit dan pahit. Karena harus banyak kasus anak sing ibu karena sifatnya yang keras, pokoknya gak cocok didik mantune diusir. Enak toh gitu. Kemudian karena itu kan kalau misalnya ibu Anda keras banget, suami Anda gak cocok diusir. Terus posisi Anda kan tidak mudah. Ngikuti ibu itu kita harus ribet dengan suami kita membelani suami kita akan ribet dengan ibu kita. Kalau di sini diajarkan kalau bisa as-sabru al hayatin marirotin. Kita harus tetap sabar dalam konteks itu walaupun mungkin pahit. Tapi sambil dicarikan jalan keluarnya. Karena apa yang diinginkan adalah jangan sampai kemudian terjadi firaq. Terjadi perceraian. Mungkin butuh waktu ya untuk mendamaikan antara suami kita, istri kita dengan orang tua kita. Toh dulu kan orang tua kita menerima. Kalau sekarang ada masalah, mungkin miss aja. Miss itu bisa juga karena informasi kita yang tidak pas. Yang sering saya sampaikan itu kan, kadang kita ribut dengan suami kita, kemudian ngomong ke ibu kita yang berlebihan. Masya Allah, Mi, ternyata bener sama jenengan itu. Suami saya tuh, gak tahu adus. Misalnya, mangane akeh, Mi. Jarang mandi, mangane akeh. Terus macam-macam elek suami. Ternyata seminggu berikutnya kita rukun lagi. Tapi kan umi kita sudah dapat informasi itu. Nanti tukaran lagi, ngomong lagi. Lama-lama kan umi kita akan punya image, ternyata memang bener mantuku itu gak apik. Begitu kemudian Anda suatu ketika ada masalah, udah kadung jengkel, akhirnya kan terucap, wis lah njaluk pisah aja lah, dong. Padahal mungkin kita yang salah memberikan informasi. Itulah kenapa kemudian dalam banyak kitab diajarkan jangan mudah ngambekan. Titik blonjone kurang, nggawa koper mulai. Jangan gampang ngambekan. Apa titik masak gosong, suaminya marah, nelpon umi, lapor. Itu Mi, saya dimarahi suami. Padahal yang itu kan problemnya itu kan sepele yang mestinya bisa dikomunikasikan. Bolak-balik kosong. Nah kalau nggak kosong, masak gak dicop nih. Misalnya kan. Akhirnya gak ada sing sarapan. Sopo ngono kuwi. Ala falyataki mongko ayo itu kan belajar jadi istri. Enak mana masak yang kemarin itu siapa itu nggodok banyu begitu dinyalakan tinggal turu sampai kobong. Coba kan luar biasa toh. Allah falyataqillaha.
An-nisaa warijala. Hati-hatilah kata Imam ini Alwi Al-Maliki. Hati-hatilah pada Allah an-nisaa warijala ing persoalan perempuan dan laki-laki. Wal azwaja wal ummahat ing persoalan suami dan persoalan istri. Hati-hati di dalam konteks ketika suami kita lagi bersih tegang dengan ibu kita. Hati-hati. Harus benar-benar ditata dengan baik. Suami dan ibu kita ribut atau istri kita dan ibu kita ribut. Dikatakan Allah falyataki, hati-hatilah terhadap persoalan ini. Wal ya'isu lan berharap hidup sapa sira mutawaddina, hale orang yang saling menyayangi, mutarohimina, orang yang saling mengasihi. Marilah kita membina rumah tangga kita dengan rukun, dengan salah satu, ya, kita merukunkan antara hubungan suami kita dengan keluarga kita. Begitu juga Anda membangun hubungan yang harmonis dengan mertua Anda. Jangan kemudian lupa mertuane. Ojo koyo film apa itu? Film sinetron, sinetron. Film dulu ngarani film Dakocan. Film apa kan? Kartun. Anek gambar rumah besar. Ini rumah pintu untuk suami gede. Pintu untuk anak rada cilik. Cilik maneh pintu mertua. Saking enggak kelopi dengan mertua, sampai enek kembang yang panjang disebut lidah mertua. Itu sapa sing jenengno? Bayangno lidah mertua panjang menjulur. Coba siapa yang menamakan, kok kayaknya kesannya enggak positif. Ayo, bunga yang penjulur panjang disebut lidah mertua itu kan istri yang gak etis banget. Oke, itu satu. Hal ketiga, ingat hal ketiga yang etika seorang istri terhadap suami adalah berbuat baik pada suami. Salah satu hal dari bentuk berbuat baik pada suami adalah berbuat baik kepada mertua dan keluarga mertua. Itu satu. Wa minal birri, lan termasuk kebaikan berbuat baik bizauji klan suami, sukruhu utawi enten syukur, mensyukuri zaud ala infakihi ing atase belanjanya, alaiha ing atase istri. Salah satu yang harus kita, termasuk berbuat baik pada suami adalah bersyukur atas uang belanja yang dijatah. Misalnya kalau Anda nikah kemudian suami kita bilang, "Dek, ini 10 juta sabulan." Ya harus terima kasih. Ini 20 juta, alhamdulillah. Kan begitu. Wong si umpama. Umpama kok didik kan telongso toh. Dene kok entuk cuma 100.000 ya gak apa-apa. Iki 100.000 saulan, Dik. Nggih. Tuh kok nopo kalender meja kok. Kan cukup kanggo setahun. Anda masih ingat hadis kemarin? Hadisnya Kanjeng Nabi. Kenapa penghuni neraka itu kebanyakan perempuan? Kesalahannya kan dua. Kurang bersyukur terhadap, salah satunya bersyukur terhadap suami. Yang kedua, banyak mencaci. Tuku apa sing dilokne, wis dilokne dituku. Coba yang sering tuku buah, ini kok sakmene iki sak upil-upil. Nah, kenapa kita harus ngomong sak upil-upil? Contoh nanti juga Anda beli itu juga. Kalau nggak suka ya sudahlah, ngapunten, saya cari yang lain. Kan lebih nyaman. Siapa yang biasanya ngono? Enggak ana toh? Enggak lalai santri. Kok cocok Mbak, kegedean Mbak. Kula madosi sing mboten sak monten niku terlalu besar. Enggak cocok. Itu lebih mudah lah daripada mencaci. Nabi mengatakan dua hal itu yang sering terjadi pada kaum perempuan. Satu, suka mencaci. Yang kedua, kurang bersyukur pada suami. Sehingga kemudian kecemplung rokok. Ya kan? Apa bahasanya kecemplung ah? Basa Jawane. Jatuh. Maaf sing Madura yang nggak ngerti kecemplung.
Termasuk berbuat baik pada suami adalah syukur, mensyukuri rizki, mensyukuri uang belanja. Syukur kalau kemudian uang belanjanya banyak, suami ngasih rincian untuk pedikur sakmene, dandani alis mata, masang bulu mata, muakeh, ya silahkan lah. Kalau enggak, paling enggak dicukupkan yang ada. Fa inna hadza, krono tadi syukur dengan rizki yang diberikan, syukur dengan uang belanja, iku yasrohu, melapangkan sodrohu ing dadane suami. Suami itu seneng banget lah ya. Oh nggih, terima kasih. Walaupun mungkin kayak yang kalau dulu kita diajarkan, walau ada tuh kadang suami itu yang pengen banget nukokno klambi istrinya. Ngoyo neng mall, neng pasar tuku klambi. Begitu di rumah Anda tahu klambi ini nggak cocok, warnane macem-macem lah. Kalau yang nggak punya sen warna kan pokoknya warnane ngejreng. Ya Anda tidak bisa, Masya Allah mas, Masya Allah. Ya nggak gitulah. Ya nggih, terima kasih sudah dibelikan sebagai suaminya udah ngoyo golek no. Itu kan mengecewakan banget. Kenapa toh kita nggak bisa respect gitu ya? Kenapa kita nggak bisa respect? Wong Anda dengan tetangga, Anda dengan kolega itu bisa menahan diri untuk tidak mengecam. Kenapa kalau dengan suami tidak bisa menahan diri? Gitu? Kan yang kantor kan, lapo gak diri no, aku sungkan. Nah, kepada orang lain aja loh, Anda bisa menahan diri. Kenapa pada suami kita nggak bisa menahan diri? Contoh yang kemarin yang Nabi itu kan luar biasa. Ketika Nabi bersama sahabat didatangi seorang Badui, nggawa buah. Badui itu ngoyo dari rumahnya nyampaikan buah sak keranjang. Kemudian oleh Nabi dicicipi sedikit, kemudian langsung dihabiskan. Wah, orang tadi senang banget. Wah, alhamdulillah buah yang saya bawa itu ternyata Nabi suka banget. Begitu dia pulang, cerita ke keluarganya betapa dia diapresiasi oleh Nabi. Sing sahabat ini protes, loh, kok dimakan sendiri Nabi? Kok kami sahabat nggak dikasih? Padahal biasanya Nabi nggak gitu. Apa jawab Nabi? Saya itu gak enak karena buahnya tadi kecut. Mulai kamu tak bagi, kemudian kamu bilang, kok kecut? Kan kasihan tuh dia yang coba. Nabi itu segitunya menjaga perasaan orang. Kecutnya dipangan dewi. Kenapa kita nggak bisa? Suami ini ngoyo nukonon. Nggih, terima kasih. Oh ini luar biasa, nggak ono kini pasar iki. Ini kita dunia nggak ada nih. Terima kasih. Memang nggak ono yang luar biasa. Misalnya gitu kan. Karena yang dulu kan kita masih ingat ketika yang kalau di rumah kami tuh semua yang belanja ibu saya. Bendahara rumah tangga itu ibu. Yang mengendalikan keuangan keluarga itu ibu. Abah itu nggak tahu keuangan. Sehingga baju kami sampai hari ini kan Ustaz nggak pernah beli baju. Biasanya yang belikan ibu. Karena dari kecil nggak pernah beli baju. Biasanya ibu yang belikan. Suatu ketika kan Abah itu pengen nukokno baju ibu, nukokno anak-anak, mulai dari luar kota itu nggawa. Ya kita walaupun merasa nggak pas ya, ibu ya, wah saya niki, kan gitu toh. Oh baik, ini di pasar sini loh gak ada ini. Loh, artinya kan walaupun itu kan udah seneng toh, walaupun mungkin karena nggak cocok Anda jarang memakai. Kemudian nggak apa-apa, kenapa kok nggak dipakai? Loh baju ini banyak sehingga kan itu keselempit ning mburi gak pakai ketok. Kan ada aja cara gimana kita mengapresiasi. Ini juga gitu. Kita diajari salah satu kita berbuat baik pada suami adalah bersyukur atas pemberiannya. Karena itu akan menjadi melapangkan dadanya. Begitu juga Anda yang jadi suami. Istrimu wis ngoyo, masak luar biasa, walaupun mungkin tidak seenak di restoran. Tapi kan bilang, wah luar biasa ini masakannya mama. Nggak ada loh di restoran kayak begini nih. Ya nggak ono di restoran. Loh, tapi kan gitu toh. Anda, Ustadz kan jarang. Ustadz itu agak peka asin. Agak asin dikit kan terasa banget. Biasanya Ustadz hanya bilang, ini lagi
garam akeh toh. Kok rasanya ini. Kita nggak bilang, ya artinya kita menghargai lah, apresiasi tante yang masak dari pagi walaupun gak dicop nih misalnya. Kan kita menghargai itu. Marilah kita belajar menghargai apapun. Kalau kita bisa menghargai orang lain, mestinya kita bisa lebih menghargai suami dan istri kita masing-masing. Karena dialah teman hidup kita. Itu pelajaran yang harus penting kita ingat. Kalau kita bisa menghargai orang lain, mestinya kita lebih bisa menghargai suami kita dan istri kita. Wayusliju dan membuat dingin fuadahu ing hatine. Lae istrinya seneng itu kan suami juga langsung ayem, iso turu. Terus kadung ngoyo-ngoyo, tanggapnya gak respect, gak bagus kan. Suami begini serasa turu. Anda juga begitu toh saya kira. Kalau Anda udah ngoyo, kemudian suami rupanya nggak respect pada apa yang kita lakukan, Anda mungkin juga nggak bisa tidur, kepikiran. Nah, daripada kepikiran kan, apa susahnya ngomong respect. Terima kasih, luar biasa, masakannya enak. Ono paling enak yang pernah saya makan. Itu kan, Anda masih ingat, bohong itu tidak boleh, tapi untuk menyenangkan menjadi boleh. Dulu kita masih ingat, Yai itu senengannya beli burung. Burungnya mahal-mahal. Berapa juta. Takon ibu Nyai, berapa nih, Bah? Murah, 200.000. Padahal berapa puluh juta. mungkin untuk agar tidak ribut dengan nininya. Tapi lak sing iki aja ditiru. Contoh itu kan ada yang ditiru, ada yang boleh ditiru dan tidak. Tapi begitulah, artinya kita diajarkan untuk mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh pasangan kita. Wa minhu aidon lan seterusnya ihsanuha, termasuk baiknya mar'ah. Jadi perilaku baiknya mar'ah itu tarbiyatu auladihi, mendidik anak-anaknya. Termasuk etika seorang istri, karena suami itu lebih banyak kerja di luar rumah, maka kalau Anda tidak bekerja di luar rumah, maka salah satu kewajiban seorang istri adalah mendidik anak-anak kita, njogoni anake. Jangan sibuk, bojone full di luar rumah kerja mulai pagi sampai sore, istrinya sibuk PKK dan bukan PKK-nya tapi urusan yang kemudian ndak urgent. Akhirnya anaknya nggak kerawat. Anda masih ingat ada sebuah penelitian, Anda bisa lihat penelitiannya Jawa Pos beberapa tahun yang lalu di Semarang. Nanti Anda bisa cek di Google untuk mencari. Itu penelitian tahun berapa itu? 95 kalau nggak salah. Anda belum lahir. Ustadz baru tamat S1. Ada sebuah penelitian di mana di saat itu ada sekian persen siswa SMP dan SMA. Coba, SMP dan SMA itu telah melakukan hubungan seks. Sekian persen, 3% atau 3,6%. Hitungannya besar. Tapi yang menarik adalah perilaku itu justru dilakukan di rumah, bukan di tempat luar. Di rumah karena ibu dan bapaknya sibuk di luaran. Jadi akhirnya karena bapak ibunya sibuk di luar, anaknya mulai nggak koncone. Terus melakukan itu di rumahnya. Itu kan artinya rumah kita nggak terkontrol. Anak-anak kita nggak terkontrol. Apalagi nanti zaman Anda punya anak, kan lebih parah lagi toh. Karena tuntutannya nggak HP dhewe. Wong saiki kecil online, sekolah online. Apalagi nanti zaman Anda punya anak, kan tantangannya jauh lebih besar. Karena itulah kalau nanti suami Anda sibuk kerjaan di rumah, maka yang menghandle pendidikan anak harus Anda. Salah satu hal yang di sini diajarkan adalah salah satu perilaku baik seorang istri terhadap suami adalah bertanggung jawab menghandle pendidikan anak-anaknya fi sobarin, yang dalam kesabaran. Anak-anak kan macam-macam toh, enek sing pinter, enek sing nggak begitu pinter kayak tunggale, sehingga harus sabar. Wa tahammulin, kalian bisa menahan beban. Tusmi'uhum,
cara mendidik anak dengan sabar itu apa? Tusmi'uhum, yaitu menyampaikan hum ing aulad al-kalama ing ucapan atau iba yang baik. Jadi ngomongnya anak itu dengan kalem baik, nggak suka marah-marah. Jadi enak toh karena mungkin kita emosi, kita capek, habis nyuci, habis masak pereng, akhirnya kan kita emosi sendiri, kemudian begitu lihat anaknya yang jadi korban. Saya kira kita masih ingat, mungkin kalau dalam, ini teorinya, tapi mestinya begitu. Jadi mungkin kita lagi punya problem di kantor. Kalau Anda nanti jadi wanita karir, di kantor punya problem. Oke lah, itu problem di kantor, tapi jangan dibuat kemudian problem di kantor yang membuat Anda suntuk tadi, kemudian dibawa ke rumah, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi korban atas emosi kita karena problem di kantor. Jadi kalau Anda wanita karir kan harus bisa pisahkan itu toh. Itulah kenapa beberapa dosen kemudian nggak mau kalau mahasiswanya ke rumah. Karena saya sudah full di kantor, ngapain harus datang konsultasi ke rumah? Karena beliau-beliau ingin di rumah ya urusan dengan anak dan istri, tidak disibukkan dengan urusan-urusan itu. Nah, Anda harus paham itu. Ustaz, saya tuh nggak pernah mau kalau saya datang di kantor. Yo, beliau sudah jenuh. Neng kantor kakan kerjaan, masuk neng omah jadi riwui dengan mahasiswa konsultasi. Mungkin begitu. Tetapi prinsipnya adalah marilah kita membedakan. Oh, ini neng kantor. Ini urusan kantor, sumpekin neng kantor. Begitu mulai di rumah ketemu anak, yo kita fresh. Ketemu suami kita fresh, ketemu istri kita fresh, sehingga suntuk ke neng kantor itu tidak terbawa ke kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita kan nggak tahu. Anak-anak kita yang kecil kan nggak tahu ada problem di kantor kayak apa. Suami kita kan nggak tahu Anda punya problem di kantor. Karena itulah di rumah yo kita harus fresh. Karena itulah konsekuensinya ketika kita harus bekerja. Jangan kemudian anak istrinya dikorban. Ada seorang teman curhat, Mas, saya itu kalau setiap pulang tuh istri anak itu gak ngopain nih, cemberut gak ngopain nih. Lapo? Hanya dia curhat, dia mengevaluasi, iya, saya memang ya mungkin saya salah, karena saya sudah sering keluar rumah, mulai wis capek banget, sehingga begitu saya pulang itu rasanya delok anak dan istri itu ke bawah, wis gak mood, sehingga akhirnya karena di rumah saya merasa rumah itu hanya tinggal sisa-sisa dari aktivitas saya di luaran. Akhirnya anak dan istri kita juga nggak mood terhadap kita, karena kita juga nggak mood. Jadi artinya kan mestinya tidak begitu. Mestinya adalah ketika ke rumah kita harus petakan, oh ini wilayah kono. Ketika di sini ini baru. Itu tidak mudah, tetapi memang harus begitu mestinya. Jangan kemudian dijadikan satu yang ruwet tadi. Karena itu tusmi'uhum al-kalama thayyibah, yaitu menyampaikan dengan ucapan kalimat yang baik. Watat ulahum, lan mendoakan baik lahum maring anak-anak. Jangan lupa kalau Anda nanti jadi ibu, biasakan mendoakan anak-anaknya. Doakan yang baik loh ya. Doa itu macam-macam. Walatat lan jangan mendoakan buruk alaihim ing atase anak. Jangan pernah ngomong yang enggak baik tentang anak. Tat'u lahum itu doa baik, tat'u alaihim itu doa yang tidak baik. Seorang ibu hendaknya tidak mendoakan. Kadang kan enek toh, sering toh ening sinetron. Anaknya beler banget tuh, kemudian karena kita enggak sabar, kemudian kita iki anak kok goblok. Loh, kita lupa yang goblok itu anakmu juga. Gitu kan? Jangan pernah kalau Anda jadi ibu ngomong yang nggak baik untuk anak kita. Karena itu bisa jadi doa. Kalau anak wali lewat kemudian diamini, goblok sungguhan. Itu kan kalau dalam bahasa psikologinya, itu menjadi konsep diri. Istilahnya toh, apa psikologi? Konsep diri. Konsep diri artinya gini, karena ibu kita menganggap kita itu goblok, akhirnya dia mengkonsep dirinya sebagai orang bodoh. Karena itu Anda masih ingat Einstein? Einstein itu siapa? Apa yang penemu ini? Lampu siapa? Thomas Edison. Yang oleh gurunya dikeluarkan. Suratnya kan jelas banget toh. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Sehingga dia dikeluarkan. Surat itu kan oleh ibunya disimpan. Tidak disampaikan anaknya. Kemudian ketika anaknya mengkonfirmasi, kenapa saya dikeluarkan?
Kata ibunya, kamu terlalu pinter, sehingga nggak layak untuk di sekolah itu. Coba, kalau Anda jadi ibu, langsung bawa gurune sing ini. Nah, coba, ibunya kan hanya lahir. Kalau saya lupa, Anda bisa lihat ibunya yang itu. Ya, anak ini baru tahu bahwa dia dianggap bodoh itu setelah ibunya meninggal dan menemukan surat dari sekolah itu. Jadi dia nggak tahu selama ini bahwa dia dikeluarkan karena dianggap tidak pintar. Tapi ibunya mengatakan, kamu terlalu pintar di sekolah itu, sehingga nggak layak di sekolah itu. Coba, itu kan ibunya yang hebat banget. Kita mestinya jadi ibu kayak gitu loh. Nanti kalau Anda jadi ibu, Anda harus begitu. Apa tuh, Mak? Nilai saya kok merah. Merah itu berarti menyala, leh. Gitu kan? Itu saking kamu tuh hebat banget sampai dikasih warna merah. Kalau cuma hijau itu biasa. Kan begitu mungkin. Oke lah. Kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat, bisa diingat sebagai calon ibu masing-masing. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.